Saya dulu berjumpa dengan seorang profesor, doktor, ahli syariat, ahli fiqih mazhab yang 4. Lalu ketika saya mensyarah alif lam mim, dia marah-marah. Lalu dia berkalam, hanya Allah yang tahu maknanya, kita tidak tahu. Saya tanya balik, Tuan Profesor, hal qara'ta tafsir Ibn Kathir? Apakah engkau membaca tafsir Ibnu Kathir? Tidak usah tafsir yang aneh-aneh, yang gharib-gharib seperti tafsir Al-Imam As-Sulami, tidak usah. Haqaiqut tafsir terlalu berat, tafsir Qushairi terlalu berat, Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan terlalu berat. Baca tafsir yang paling ringan, tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahnya dan ikhtisarnya dalam bahasa kita, sila dibaca. Dia jawab, ya. Saya meragukan itu. Saya tanya balik, apakah engkau buka juz pertama, Allah menyebutkan alif lam mim, lalu Imam Ibnu Katsir menyebutkan kalam-kalam ulama salafus saleh dari sahabat Nabi dan tabi'in, Abdullah bin Abbas, murid-muridnya Sa'id bin Jubair, murid-muridnya Mujahid dan lain-lain sebagainya, memaknai alif lam mim. Diam. Ternyata ilmu itu ada yang waktu dibaca dia ingat, jika tidak diulang lagi Allah ambil ingatannya. Itulah kematian awal seorang alim, jika kan yansal ilm, jika dia melupakan ilmu, itu mati pertamanya orang alim. Karena Allah tidak mencabut ilmu kecuali biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama. Maka cabutan pertama untuk para ulama sebagai hukuman kepada qalbunya yang dia tidak rawat, dia hanya ilmui tidak amalkan, Allah ambil ma'rifatnya. Yaqbid biqabdil ulama. Ulama disebut ulama karena ilmu ada di dalam qalbunya. Sekarang ilmu itu dia tidak ambil, maka Allah mematikan ilmu dari qalbunya. Itulah mautul awal. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dari kematian itu, matinya qalbu. Tapi majlis ini terlalu terbuka untuk menjelaskan makna huruf, maka kita buka nantilah di lain waktu. Tapi akhir zaman sudah tambah mendekat, ilmu ini akan semakin dibuka. Karena inilah booster hakiki. Jika ada vaksin 1, 2, 3, ini vaksin selama-lamanya. Orang sebelum divaksin takut, pakai mask, juga sarung tangan, jarak pun jauh, semuanya. Hatta di Masjidil Haram pun terjadi demikian. Kenapa orang setakut itu? Di mana Allah selama ini? Mana tahajudnya selama ini? Mana sedekahnya selama ini? Mana zikir-zikir auratnya selama ini? Kenapa setakut itu? Hatta dalam solat pun orang berjarak. Tapi apalah boleh buat. Kita karena ikut fatwa guru-guru ulama-ulama, kita pun ikut. Solat yang tadinya rapat kemudian kita jarangkan selama 2 tahun, ya. Apa rasanya Tuhan? Solat jauh-jauh begitu. Aneh tak? Aneh.